Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit menyampaikan mengenai konsep hulul, al-haqiqatul Muhammadiyah, dan wahdatul adyan, yaitu menurut Abu Mansur al-Hallaj. Menurut beliau, bila mana seseorang yang telah suci, bersih di dalam perjalanan kehidupannya, maka dia akan dinaikkan tingkatannya dari makom ke makom seperti muslim, mukmin, soleh, dan muqarrabin. Muqarrabin adalah seseorang yang telah dekat dengan Tuhan. Namun di atas muqarrabin, seseorang itu akan bersatu dengan Tuhan sehingga tidak dapat dibedakan atau dipisahkan. Apabila Tuhan menjelma dalam dirinya, maka kehendaknya tidak akan berlaku, melainkan hanya kehendak Allah. Pertama, yaitu konsep al-hulul. Al-hulul adalah ketuhanan atau lahut yang menjelma ke dalam diri insan atau nasut. Nicholson menyebutkan bahwa Abu Mansur al-Hallaj mengambil konsep al-hulul dari ibarat-ibarat lama pada orang-orang Nasrani Syria, yang mana mereka menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam diri Kristus memiliki dua sifat, yaitu yang pertama sifat manusia dan sifat Tuhan. Setelah itu dipergunakan oleh Abu Mansur al-Hallaj untuk melukiskan bahwa diri manusia adalah persatuan dari sifat lahut dan sifat nasut. Abu Mansur al-Hallaj berpendapat bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada sifat-sifat ketuhanan yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dalam arti tersebut, bahwasanya Allah memberi perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, karena yang berhak untuk diberi sujud hanya Allah. Dari hal tersebut, Abu Mansur al-Hallaj memahami bahwa dalam diri Adam sebenarnya ada unsur ketuhanan. Abu Mansur al-Hallaj memiliki beberapa syair yang artinya, Maha suci zat yang sifat kemanusiaannya membuka rahasia ketuhanannya yang gemilang, kemudian kelihatan bagi makhluknya dengan nyata dalam bentuk manusia yang makan dan minum. Melalui beberapa syair tersebut, tampaknya Abu Mansur al-Hallaj memperlihatkan bahwa Tuhan mempunyai dua sifat dasar, yaitu ketuhanannya sendiri dan sifat kemanusiaan. Jika Allah mengandung tabiat seperti manusia yang terdiri atas roh dan jasad, lahut tidak dapat bersatu dengan manusia kecuali dengan cara menempati tubuh setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang. Menurut Abu Mansur al-Hallaj, pada hulul
terkandung kefanaan total kehendak manusia dalam kehendak ilahi, sehingga setiap kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Demikian juga tindakannya, namun di lain waktu Abu Mansur Al-Hallaj mengatakan, barang siapa mengira bahwa ketuhanan kepada berpadu jadi satu dengan kemanusiaan, ataupun kemanusiaan terpadu dengan ketuhanan, maka kafirlah dia. Sebab Allah sendiri mandiri dalam zat maupun sifatnya dari zat dan sifat makhluk. Ia tidak sekali-kali menyerupai makhluknya, dan mereka pun tidak sekali-kali menyerupainya. Dengan demikian, Abu Mansur Al-Hallaj sebenarnya tidak mengakui dirinya Tuhan dan juga tidak sama dengan Tuhan. Hulul yang terjadi pada Abu Mansur Al-Hallaj hanya memberi pengertian secara jelas adanya perbedaan antara hamba dan Tuhan. Dengan demikian, hulul yang terjadi hanya sekedar psikis yang berlangsung pada kondisi fana, atau menurut ungkapannya sekedar terleburnya nasu dan lahut, atau dapat dikatakan antara keduanya tetap ada perbedaan, seperti halnya dalam kedua, yaitu Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Al-Haqiqatul Muhammadiyah yaitu Nur Muhammad sebagai asal-usul amal, perbuatan, dan ilmu pengetahuan. Dengan perantaannya lah seluruh alam ini dijadikan. Menurut Abu Mansur Al-Hallaj bahwa sejak zaman azali Allah hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara Tuhan dengan dirinya, tanpa kalam dan tanpa ada huruf. Ketika itu Tuhan yang Maha Suci hanya melihat ketinggian zatnya. Ia mencintainya, cinta yang tak dapat disifatkan. Dan cinta inilah yang menjadi sebab bagi segala yang mewujud. Yang mewujud itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad merupakan landasan semua ilmu dan makrifat, sekaligus sebagai Nabi akhir zaman. Setelah itu, Abu Mansur Al-Hallaj memandang kepada Nabi Muhammad dalam dua bentuk yang berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah berupa Nur Muhammad yang qadim, telah ada sebelum adanya segala yang mewujud, dan daripadanya terpancar segala macam ilmu dan pengetahuan yang gaib. Dan yang kedua adalah bentuk Nabi yang diutus, keadaannya baru, dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan dari sini lahir kenabian dan kewalian. Beliaulah yang mula-mula sekali menyatakan bahwasannya kejadian alam ini pada mulanya ialah dari Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah asal segala kejadian. Pendapat ini hampir sama dengan renungan ahli filsafat yang mengatakan bahwa mula terjadi ialah akal pertama. Menurut Abu Mansur Al-Hallaj, Nabi Muhammad itu terjadi dari dua rupa yang qadim dan azali. Pertama, dia telah terjadi sebelum terjadinya seluruh yang ada, daripada disauq segala ilmu dan irfan. Yang kedua ialah wujudnya sebagai manusia, seorang rasul dan nabi yang diutus Tuhan. Rupanya yang sebagai manusia itu menempuh maut, tetapi yang qadim tetap ada meliputi alam
Maka dari nur yang kodim itulah diambil segala nur untuk menciptakan seluruh nabi, rasul, dan aulia. Yang ketiga yaitu wahdatul adyan atau kesatuan segala agama. Karena segala ilmu dan makrifat itu bersumber dari Nur Muhammad, maka pada dasarnya semua agama yang ada di dunia ini pun berasal dari Nur Muhammad. Oleh sebab itu, hakikatnya semua agama juga bersumber dari Muhammad dan dari Allah juga. Adapun agama tertentu yang dianut oleh umat tertentu pada dasarnya hanya suatu fragmen Tuhan dalam menentukan episode dunia. Nama-nama agama yang berbagai macam seperti halnya Islam, Nasrani, Yahudi, dan yang lain-lain hanyalah perbedaan nama saja dan hakikatnya. Nama boleh berbeda, tetapi maksudnya satu. Segala agama adalah Allah. Maksudnya yaitu menuju Allah. Orang memilih suatu agama atau lahir dalam satu agama bukanlah atas kehendaknya, namun telah dikehendaki oleh Tuhan untuknya. Cara beribadah bisa berbeda warnanya, namun isinya hanya satu. Pendirian ini disandarkannya kepada ketentuan atau takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada faedahnya seseorang mencela orang yang beragama lain, karena itu adalah takdir Tuhan. Dan tidak perlu berselisihan bertingkah, tetapi perdalamlah pegangan dalam agama masing-masing. Dengan teori Abu Mansur Al-Hallaj dan insan kamil, itu tidak dapat lagi diberikan batas diri dan bahkan batas agama. Ia berbicara tentang roh universal dan jiwa universal serta kemanusiaan universal. Oleh karena itu, ia berbicara tentang agama-agama dalam kesatuan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan dengan satu Tuhan untuk semuanya, baik dahulu maupun sekarang. Pembatasan